Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yasuruna fil mahsyar. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul jabbar wa asyhadu anna habibina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul insa wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqu haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala wa fi al-Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah singkat ini khatib mengajak diri sendiri dan jamaah untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Puasa Ramadan yang diwajibkan kepada kita bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Oleh karena itu, marilah kita semua di bulan Ramadan ini meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segala larangan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ibadah puasa di bulan Ramadan tidak hanya berdimensi spiritual semata, lebih dari itu. Puasa Ramadan juga menjadi sarana efektif untuk membentuk ketakwaan sosial. Konsep ketakwaan yang hakiki tidak berhenti pada hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya, namun juga berwujud dalam hubungan horizontal antar sesama manusia. Landasan ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syekh Nawawi Banten, kitab tafsir Marah Labid, mengatakan bahwa ujung dari puasa adalah membentuk diri menjadi orang yang takwa. Keutamaan itu akan tercapai dengan berpuasa dan meninggalkan hawa nafsu. Puasa melatih diri untuk menahan diri dari berbagai godaan, termasuk makan dan minum, serta hawa nafsu lainnya. Hal ini tidak mudah, tetapi jika berhasil, maka akan lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah dalam hal lain. Dalam Islam, takwa merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi kunci meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun merupakan sebuah komitmen menyeluruh untuk menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Allah telah menjanjikan derajat tinggi bagi orang-orang yang bertakwa dalam ayat Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'ramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan merupakan tolak ukur kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli pangkat, jabatan, harta ataupun keturunan, yang paling mulia di mata Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah tidak menilai manusia berdasarkan rupa dan harta mereka, melainkan berdasarkan hati dan amal mereka. Manusia yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha la yanduruna illa suwarikum wala ila amwalikum walaki yanduruna illa qulubikum wa a'malikum wa innama antum banu adama a'ramukum inda wa atqakum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan harta kalian, tetapi Dia melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Dan sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah
di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Hadis riwayat Muslim. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini dapat mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang tidak terpuji, seperti berkata kasar, menipu, dan membicarakan kejelekan orang lain. Dengan berpuasa, kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu tersebut dan menggantinya dengan perilaku yang lebih baik. Kita belajar untuk lebih bersabar, menahan diri dari berkata kasar, dan menjaga lisan kita dari perkataan yang tidak baik. Puasa juga membantu kita untuk lebih berempati terhadap orang lain yang kurang beruntung. Ketika kita merasakan lapar dan dahaga, kita akan lebih memahami bagaimana rasanya hidup dalam kekurangan. Hal ini dapat mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, pada hadis lain dijelaskan bahwa para sahabat menyaksikan Rasulullah, orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Kedermawan beliau semakin terlihat jelas pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswadan nasa wa kana aswada ma yakunu fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan di antara manusia lainnya. Ia semakin dermawan saat berada di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, untuk itu, dengan menjalankan puasa dengan benar, kita tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi, tetapi juga berkontribusi positif pada lingkungan sekitar. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Pertama, puasa melatih kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan selama berpuasa dapat membangkitkan empati terhadap mereka yang kekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu mereka yang membutuhkan, baik secara materi maupun non-materi. Selanjutnya, puasa mendorong kita untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti berbohong, ghibah, dan perilaku negatif lainnya, yang dapat membatalkan pahala puasa. Dengan menghindari perbuatan tersebut, kita menciptakan lingkungan yang lebih positif dan kondusif bagi semua orang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu huwal ghafurur rahim.